Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. untuk Mas siapa tadi? Yang pertama tadi, Mas Dani ya. Nggih, Ya, dilanjut Mas. Nah, mulai terekod Mas. Oke, monggo. dimulai dari awal atau yang tadi, Pak? Yang tujuan penelitian tadi Mas. Oh, nggih. Dapat. Akurat dan logis berdasarkan fitur produk seperti karakter suara dan ukuran. Tidak bergantung pada rating atau review pengguna. Sehingga tetap untuk produk atau teknis. Metode similarity terbukti efektif dalam mengukur kemiripan antar produk setelah fitur dinormalisasi. Ini suaranya Mas Dani, bukan? Dan divalidasi secara manual. Gimana, Pak? Ini suaranya Mas Dani masuk ke sini, bukan? Bukan. Oh, enggak, Pak. Hasil rekomendasi menaruh produk yang paling unik dengan referensi. Potensi pengembangan ke sistem nyata sangat besar. Baik Saya di bagian tujuan penelitian ya, Pak. ya, nah, Nggih. Izin untuk melanjutkan, Pak. Jadi, ini untuk monggo, tujuan ini, penelitian ini meliputi satu untuk merancang dan membangun sistem rumah kaca otomatis berbasis microcontroller ESP32 yang dapat mengatur penyiraman dan atap rumah kaca secara otomatis sesuai dengan kondisi lingkungan. Dua, sistem ini juga diuji menggunakan simulasi WOWI untuk memastikan logika kontrol bekerja dengan baik sebagai implementasi fisik. Selain itu, sistem dilengkapi fitur monitoring real-time dan kontrol manual melalui aplikasi Blink, web Firebase, dan website. Selanjutnya, komponen sistem ini dibangun dengan mikrokontroler ESP32 sebagai otak dari Bali otomatis. Ada tiga sensor utama yang digunakan dalam proyek ini, yaitu pertama YL69 untuk mendeteksi kelembapan tanah, dua HT22 untuk membaca suhu dan kelembapan udara, tiga LDR untuk mengukur intensitas cahaya, empat aktuator utama terdiri dari pompa air dan motor servo yang mengatur posisi atap. Komponen ini bekerja saling terhubung dalam sistem yang terintegrasi melalui pemrosesan data sensor secara otomatis. Yang selanjutnya, arsitektur sistem flowchart dan website. Ada tiga gambar yang disajikan. Yang pertama adalah gambar flowchart, diagram blok, dan website yang kami buat. Perancangan sistem menggambarkan hubungan sensor, mikrokontroller, dan aktuator dengan ESP32 sebagai pemroses utama data. Flowchart logika dibuat untuk menggambarkan alur mulai dari pembaca sensor hingga aksi yang diberikan terhadap aktuator. Website monitoring dirancang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta terhubung ke Firebase. Setiap pembaruan data sensor secara otomatis ditampilkan di halaman web, dan tool kontrol manual dapat langsung mengirim perintah ke sistem melalui Firebase. Selanjutnya, simulasi yang menggunakan WOWI. Gambar tersebut menampilkan hasil alur dari WOWI dan Firebase. Penggunaan sistem dilakukan sepenuhnya secara virtual menggunakan WOWI, sebuah simulator online untuk ESP32 dan sensor-sensor Arduino. Dengan WOWI, komponen seperti YL69, DHT22, LDR, motor servo, dan pompa air dapat dimulasikan secara digital tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Simulasi ini sangat membantu untuk validasi log custom serta mempercepat pengembangan dan pengujian kode program. Kode C++ dijalankan langsung pada WOWI dan hasil pembacaan sensor divisualisasikan secara real-time pada LCD maupun Firebase. Selanjutnya, logika otomatisasi sistem.
Ada tabel yang menga- mengatur, mengaitkan kondisi target. Bentar, Pak, maaf. Saya lanjutkan. Ada tabel yang memperlihatkan kondisi target dan status sistem. Yang pertama, tanah kering AD lebih kecil 300 dan status sistem pompa aktif. Suhu rendah lebih kecil 15 derajat Celcius atap dibuka. Dan suhu tinggi dengan suhu lebih besar 20 derajat akan menambah atas atap ditutur dan cahaya tinggi lebih besar 15.000 lux belum otomatis dan rencana iteratif selanjutnya. Penjelasannya, logika otomatis dalam ISP32 dibuat berdasarkan nilai ambang batas tertentu. Jika tanah deteksi sangat kering, ADC lebih kecil 300, maka pompa aktif secara otomatis. Jika suhu turun di bawah 15 derajat Celcius, maka servo membuka atap, sedangkan jika suhu melebihi 20 derajat Celcius, atap ditutup untuk menjaga kelembapan. Data cahaya dari DR belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam aksi otomatis, namun telah dikirim ke Verbase sebagai referensi untuk iterasi selanjutnya yang direncanakan akan menambah logika shading otomatis berdasarkan nilai lux. Selanjutnya pengujian sistem berbasis XP atau Extreme Programming. Metode pengembangan menggunakan Extreme Programming dengan 5 tahapan utama yaitu planning, design, coding, testing, dan listening. Pengujian dilakukan secara iteratif, mulai dari pengujian unit sensor, interaksi antar komponen, hingga pengujian penuh sistem di Walkwi. Setiap perubahan langsung dievaluasi dan diperbaiki dalam literasi berikutnya. Website Verbase juga diuji dengan memastikan data sensor tampil secara real-time, kontrol manual berjalan stabil. Pendekatan XP mempercepat deteksi kesalahan dan memungkinkan sistem dikembangkan secara adaptif. Selanjutnya, hasil pengujian WOWI. Dari tabel di atas dijelaskan, simulasi dilakukan pada 5 skenario waktu dini hari, pagi, sore, dan malam hari. Sistem merespon dengan baik terhadap variasi suhu dan kelembapan sebagai contoh pukul 1 suhu rendah 14 derajat Celcius menyebabkan atap terbuka dan pompa air aktif karena tanah kering. Namun pada siang hari pukul 1 siang meskipun intensitas cahaya tinggi la- 18.000 lux sistem melakukan shading otomatis. Ini menjadi catatan evaluasi. Secara umum sistem telah berjalan 93,3% stabil dan siap di caranya nyata. Yang terakhir, kesimpulan dan pengembangan selanjutnya. Penelitian ini membuktikan bahwa smart greenhouse berbasis EXP32 dan IoT dapat dikembangkan secara efektif menggunakan metode XP dan diuji melalui simulasi WOWI. Sistem kerja secara otomatis dalam menyiram dan mengatur atap rumah kaca berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan. Monitoring dan kontrol dilakukan melalui website Verbase dengan real-time update. Kedepannya, fitur shading berbasis LDR, pengolahan nutrisi tanaman otomatis, dan optimalisasi komunikasi data akan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem di kondisi nyata. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Dani. Ada yang ditanyakan peserta kepada Mas Dani? Ada enggak? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup Mas Dani. Terima kasih. Demikian presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta berikutnya kelompok Davin Bramasta. Ada? Ada Davin? Ada enggak Davin? Kalau enggak ada Deka Felix. Ada Deka Felix. Kalau Davin Bramasta? Halo Davin? Halo, halo Pak. Maaf. Ya, silahkan presentasi Mas. Oh ya Pak. 10 menit nggih. Siapa mohon izin buat persiapan. Oke, silahkan. Sudah siap? Sudah Pak. Ya, silahkan. Yuk Mas Davin. Tampilkan slide-nya. Apakah sudah terlihat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Bramasta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul perancangan dan implementasi smart home untuk pengendalian lampu otomatis menggunakan ESP32 dan aplikasi Blink. Sini pertama latar belakang kami yaitu perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah memudahkan manusia dalam mengelola berbagai perangkat secara otomatis dan dengan secara jarak jauh. Salah satu penerapannya adalah sistem smart home, di mana berbagai fungsi rumah tangga dapat dikendalikan melalui jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian lampu otomatis menggunakan ESP32, sebuah microcontroller yang mendukung koneksi Wi-Fi dan aplikasi Blink sebagai pengontrol jarak jauh melalui smartphone dan sistem ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan dan mematikan lampu baik secara manual melalui aplikasi maupun otomatis berdasarkan intensitas cahaya dari sensor. Kemudian tujuan penelitian kami. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, merancang sistem smart home sederhana untuk mengendalikan lampu menggunakan microcontroller ESP32. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem dengan aplikasi Blink agar pengguna bisa mengontrol lampu dari jarak jauh. Ketiga, menguji kinerja sistem secara real time serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Di sini komponen-komponen yang kami gunakan yaitu sistem ini dibangun menggunakan beberapa komponen inti. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai microcontroller, kemudian ada sensor LDR atau sensor gelap terang untuk mendeteksi cahaya, dan ketiga ada modul relay sebagai saklar elektronik, kemudian dengan outputnya adalah lampu sebagai aktuator. Kemudian kami menggunakan aplikasi Blink sebagai pihak ketiganya untuk mengkoneksikan sistem dengan user. Aplikasi Blink ini digunakan sebagai antarmuka kontrol yang dapat diakses melalui smartphone, sementara koneksi Wi-Fi memungkinkan komunikasi antara perangkat dan aplikasi secara real time. Kemudian untuk perancangan sistemnya, dalam tahap perancangan ini ESP32 telah diprogram untuk menerima input dari sensor cahaya, dan aplikasi Blink akan memproses dan akan mengeluarkan output, yaitu lampunya akan hidup ketika intensitas cahaya rendah. Kemudian jika sebaliknya intensitas cahaya tinggi, maka lampu akan secara otomatis mati. Selain itu juga pengguna bisa mengontrol lampu manual melalui aplikasi, jadi tidak terpengaruh dengan intensitas cahaya. Kemudian untuk implementasi sistemnya dimulai dengan pemrograman ESP32 menggunakan Arduino IDE dan menghubungkannya dengan modul relay serta sensor LDR. Sistem ini kemudian diintegrasikan menggunakan aplikasi Blink dan jaringan Wi-Fi.
Pengujian awal menunjukkan sistem dapat menerima perintah dari aplikasi dengan cepat dan akurat serta memungkinkan pengendalian lampu secara jarak jauh. Dan di sini pengujian sistemnya dilakukan untuk 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah kendali manual melalui aplikasi Blink. Kemudian yang kedua, kami menguji pengendalian otomatis dengan jadwal serta stabilitas koneksi antara ESP32 dan internet. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa sistem bekerja sangat baik dengan tingkat akurasi 90% selama sistem berada pada jaringan internet. Kemudian ini adalah sedikit gambaran dari aplikasi Blink untuk kontrol lampunya. Yang di relay 1 ini adalah lampu yang disambungkan menggunakan sensor LDR atau sensor gelap terang itu. Kemudian yang di relay kedua ini adalah lampu yang bisa disetting secara otomatis, dikontrol manual maksud saya, maaf, oleh user. Kemudian ini adalah hasil penelitian kami. Untuk jarak-jaraknya mau dari jarak 5 meter, 10 meter, 15 meter, dan 20 meter itu lampu tetap merespon. Kemudian untuk jarak di atas 20 meter lampu tetap merespon selama sistem dan user yang menggunakan tersambung kepada jaringan internet. Kemudian kesimpulannya adalah sistem pengendalian lampu otomatis berbasis ESP32 dan aplikasi Blink telah berhasil dirancang dan diuji. Sistem mampu meningkatkan efisiensi energi serta memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam mengontrol pencahayaan rumah. Teknologi ini membuktikan bahwa konsep smart home dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin bila ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Davin Bramasta. Mungkin peserta lain ada yang menanyakan tentang Yang Pak Moderator Y, bisa Y, bertanya? monggo. Oke. Silahkan, monggo. Oke, terima kasih Dari Mas Presenter Joko dari dari UAI Jogja. Oh, iya, terima Oke. kasih. Saya mau tanya itu Pertanyaannya pun Silakan, Pak. tadi kan jarak sampai 20 meter. Ya. Apakah pernah diuji kalau ada penghalang? Itu Mas, matur nuwun. Oke, baik. Sebelumnya penghalangnya itu contohnya seperti apa, Pak? Ya mungkin tembok atau apa gitu. Oh, kalau seperti itu selama sistemnya itu kesambung sama WiFi yang disetting di daerah situ, itu masih aman, Pak. Jadi semisal walaupun ada tembok, walaupun ada kayak penghalang-penghalang lain, selama sistemnya masih bisa kesambung sama internet itu dia masih bisa berjalan. Oke. Berarti jarak itu yang diukur tadi jarak antara Jarak lampu antara atau jarak antara apa dengan apa? user yang ngeklik dari Blink itu, Pak, sama Ah, sistem lampunya itu. oke. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko Triyono. Dari mana tadi kampusnya? Aprin Yogyakarta. Akprin. Ya, Oh, iya. Terima oke. kasih. Ada lagi yang bertanya? Dua saja, nggih, maksimal. Ada. Kalau tidak ada, terima kasih Mas Bramasta. Silahkan di. Ya, baik, Halo, Pak. Halo, tes. ya, silahkan ditutup Ya, Mas baik. Davin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Davin. Baik, Pak. Presenter berikutnya atau presentasi dari kelompok Deka Felix. Ada Deka Felix? Deka Felix? Halo? Deka Felix atau Ivanusi Rai?
Nur Saputra 32. Ada? Tidak ada. Mas Diva Valentino ada? Hadir, Pak. Ya, silahkan Mas Diva Valentino untuk presentasinya. Baik, Pak. Sebentar. Bentar, Pak. Saya izin login dulu, Pak. Buat ini. Halo, Mas Deva. Bentar, Pak. Ini dunia malah nggak bisa saya. Oh, tidak. Masih lama prosesnya? Sudah, Pak. Bentar. Apakah tidak terlihat, Pak? Belum. Sebentar mungkin. Sebentar. Belum tampil, Mas. Anu apa? PPT-nya. Nah, sudah, Mas. Monggo, dimulai. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Deva Valentino. Ini mau mempresentasikan tentang rancang bangun sistem kendali suhu kelembapan pada pabrik tempe botol yang berbasis IoT. Di sini studi kasusnya yaitu pabrik tempe botol yang berada di Solomasio. Untuk latar belakang, pada pabrik tempe botol, pengendalian suhu ruangan sangat penting sebagai proses fermentasi dari kedelai hingga menjadi tempe. Untuk menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil, maka dibuatlah rangkaian sistem kendali suhu kelembapan ruangan pada pabrik tempe botol. Sistem ini akan menyalakan kipas otomatis jika suhu melebihi 30 derajat Celcius dan mematikan kembali saat suhu turun di bawah 33 derajat Celcius. Data suhu dan kelembapan ditampilkan secara real-time di aplikasi Blink serta akan mengirim notifikasi peringatan ke Telegram jika suhu melebihi batas 30 derajat Celcius. Mas, Oke, slide-nya silakan, Mas. belum tampil, Mas. Oh, Setiap belum. apa? Iya, anu apa berhenti di bagian atas atau slide pertama. Untuk kontennya belum. Coba Dian di Benar, Mas. F5 atau di slide show itu, Mas. Oke, terima kasih masukannya Pak Joko. Sudah terlihat, Mas? Sabon, dah, cukup. Bisa, lanjut. Latar belakang dari pembuatan ini yaitu pabrik tempe botol untuk mengendalikan suhu ruangan sangat penting sebagai proses fermentasi untuk mengubah kedelai hingga menjadi tempe. Untuk menjaga suhu dan kelembapan tetap stabil, maka dibuatlah rangkaian sistem kendali suhu kelembapan ruangan pada pabrik tempe botol.
Sistem ini akan menyalakan kipas otomatis jika suhu melebihi 35 derajat Celcius dan mematikan kembali suhu jika sudah turun hingga 33 derajat Celcius. Data suhu dan kelembapan ditampilkan secara real-time di aplikasi Blink, serta akan mengirim notifikasi peringatan ke Telegram jika suhu melebihi batas 30 derajat Celcius. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem kendali suhu dan kelembapan berbasis IoT menggunakan ESP32 pada pabrik tempe dan memantau suhu dan kelembapan secara real-time melalui platform IoT. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sistem IoT dengan sensor THT22 dan ESP32, kemudian menampilkan data suhu dan kelembapan secara real-time. Komponen yang digunakan yaitu ESP32 sebagai microcontroller yang berbasis Wi-Fi, kemudian sensor menggunakan DHT22, kemudian relay untuk mengendalikan kipas, lalu untuk hasilnya yaitu melalui Blink dan Telegram. Berikut ini adalah gambar arsitektur sistem IoT. Untuk output diganti gambaran LED karena untuk simbol kipas belum ada di Walkly. Kemudian alat kerja sistem, sensor membaca suhu dan kelembapan. Kemudian data akan dikirim ke ESP32 jika suhu lebih besar dari 33 derajat Celcius, kipas akan menyala, dan jika suhu di bawah 33, kipas akan mati. Dan ketika suhu di atas 37 derajat Celcius, kipas menyala dan terdapat notifikasi peringatan pada Telegram. Data tampil di aplikasi Blink dan juga Telegram. Pemantauan ini secara real-time dari HP. Berikut ini adalah gambar rangkaian dan gambar notifikasi Telegram. Kemudian hasil pengujian ketika suhu 32 derajat Celcius, relay akan off. Jadi kemungkinan untuk kipas akan mati dan notifikasi menampilkan data pada Blink saja. Dan ketika 33 derajat juga relay akan mati, kemudian Blink akan menampilkan data. Kemudian jika suhu 30 derajat Celcius, 37 derajat, relay akan menyala dan menampilkan data pada Blink dan mengirim peringatan notifikasi Telegram. Kemudian 38 derajat Celcius, relay akan menyala dan juga menampilkan data pada Blink dan peringatan notifikasi Telegram. Kemudian kesimpulan penelitian ini yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT yang dirancang menggunakan microcontroller ESP32, sensor DHT22, Telegram, dan aplikasi Blink telah berfungsi dengan baik dalam memantau kondisi ruang fermentasi tempe secara real-time. Sistem ini mampu merespon perubahan suhu secara otomatis, di mana kipas akan menyala ketika suhu melebihi ambang batas 33 derajat Celcius dan akan mati kembali ketika suhu sudah kembali turun di bawah batas tersebut. Mekanisme ini membantu menjaga kestabilan suhu serta efisiensi penggunaan energi. Selain itu, penggunaan aplikasi Blink dan notifikasi Telegram terbukti efektif dalam memberikan peringatan jarak jauh kepada pengguna sehingga meningkatkan kemampuan pengawasan dan respon terhadap kondisi lingkungan fermentasi. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya kepada Mpok Mas Diva Valentino? Oke, Pak Joko lagi, monggo. Berapa lama untuk menurunkan suhu? Mas Diva, ada pertanyaan dari Baik, Pak terima kasih Joko untuk Pak Priyono, Joko monggo Sama. silakan. Untuk menurunkan suhu itu tergantung suhu ruangannya, Pak. Jadi ketika jarak antara 33, apa mungkin jika suhu ruangan itu 34, untuk turun menjadi 33 itu biasanya cuma sekitar 15 menit.
Lalu jika dikali suhu sampai ke 37 itu biasanya antara 1 jam hingga 2 jam untuk turun sampai ke bawah ambang batas yaitu 33 derajat Celcius. Jadi kipas akan menyala terus sampai di bawah ambang batas. Apakah sudah menjawab, Pak? Oke, terima kasih. Ini apakah ada pertanyaan lagi? Dan gimana Pak Joko atas pertanyaan? Terima kasih Mas Deva Valentino. Sudah cukup, Pak Karom. Anda beri untuk presentasinya. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Deva, dengar dulu. Iya, Pak? Oke, silakan ditutup presentasinya. Ini agak putus jaringan internet. Baik, sekian dari Mas saya. Deva, Assalamualaikum warahmatullahi dengar. wabarakatuh. Sudah saya tutup itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Mas siapa? Mas, halo, Mas Dimas. Hadir, Pak. Ye, Mas Dimas. Halo, Pak. Nggih. Ye, Hadir, Pak. Apakah ya, terdengar suara saya? dengar Mas. Mas Dimas Oke. ya. Nggih. I- Monggo Mas, silahkan Anda Iya, mulai presentasinya. izin share screen gitu, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Mas, Oh, nggih. sudah, silahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Dimas Jati dari mahasiswa UDP Surakarta, jurusan Sistem Informasi kelas RPL 2024. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa yang terintegrasi di Kecamatan Wonogiri, yang ditulis oleh saya sendiri, kemudian dosen pembimbing Bapak Sopini, dan dosen pembimbing kedua Bapak Eko Purwanto. Kecamatan Wonogiri merupakan salah satu dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Wonogiri berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa yang menuntut pemerintahan untuk melakukan pengadaan menggunakan e-processing. Meskipun Kecamatan Wonogiri sudah menerapkan e-processing melalui marketplace pemerintahan seperti Gratis Ongkir dan Tisera, ada pun permasalahan yang dihadapi seperti sistem pengajuan dan persetujuan belum terintegrasi, dokumentasi pengadaan barang dan jasa tidak tersentralisasi, dan koordinasi antar pihak masih sering terjadi kesalahpahaman. Sehingga dari permasalahan itu terdapat risiko terjadinya keterlambatan proses pengadaan, adanya duplikasi dokumen, dan kesalahpahaman atau miskomunikasi antar pihak pengguna pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis
merancang dan membangun sistem manajemen pengadaan terintegrasi berbasis web. Kemudian meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian menyediakan sistem digital yang mendukung monitoring progres pengadaan, dokumentasi arsip pengadaan, dan komunikasi secara real time. Adapun metodologi penelitian. Yang pertama, pengelompokan jenis dan sumber data yang dibagi menjadi dua data, data primer dan data sekunder. Data primer kita peroleh dari wawancara, kemudian data sekunder kita peroleh dari studi pustaka. Kemudian yang kedua, pengumpulan data yang terdiri dari literatur, riset lapangan, dan juga wawancara. Kemudian pengembangan sistem, kami menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development karena di sini pengembangannya lebih cepat dan melibatkan semua pihak pengguna yang terdiri dari 5 tahapan. Ya, yang pertama, perencanaan kebutuhan, kedua, analisis pemodelan, ketiga, desain pemodelan, keempat, pengujian, dan yang kelima, penerapan. Berikut hasil dari analisis kelemahan sistem yang menggunakan metode BISIS. Yang pertama, performance pada sistem lama membutuhkan waktu yang lumayan banyak dan kurang terintegrasi. Kemudian sistem baru lebih cepat dan real time. Untuk informasi, sistem lama, data dokumen tidak adanya wadah atau database sehingga tidak tersentralisasi. Kemudian sistem baru terdokumentasi dalam satu wadah di dalam database yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Kemudian ekonomi memerlukan biaya tambahan pada sistem lama. Di sistem baru akan ada penghematan operasional. Kemudian secara pengendalian pada sistem lama rentan adanya manipulasi data. Kemudian yang sistem baru adanya pemberian hak akses sehingga adanya log riwayat. Kemudian indikator efisiensi pada sistem lama banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses verifikasi dan persetujuan. Untuk sistem baru, alur pengadaan lebih terorganisir secara cepat dan jelas. Dan indikator pelayanan pada sistem lama sulit melacak proses permohonan usulan yang sudah diajukan. Untuk sistem baru, monitoring proses pengadaan lebih transparan, cepat, dan mudah. Kemudian, sistem ini kami kami kembangkan berbasis website menggunakan PHP dan basis data MySQL. Kita berikan 5 hak akses kepada pengguna. Yang pertama, admin kelurahan, admin kecamatan, PPK atau pejabat pembuat komitmen, PP atau pejabat pengadaan, dan juga penyedia. Adapun fitur utamanya yaitu monitoring status usulan, pengajuan usulan baru, proses verifikasi usulan, monitoring realisasi pengadaan, chat dan notifikasi, dan juga manajemen user, kegiatan, dan penyedia. Berikut adalah use case diagram dan cost diagram yang kami buat. Untuk use case diagram terdapat 5 aktor yang masing-masing memiliki case sesuai hak akses. Admin kelurahan dan admin kecamatan dapat mengajukan usulan, membuat usulan baru. Kemudian untuk admin PPK, PP, dan penyedia dapat memverifikasi maupun menolak usulan yang sebelumnya harus melalui login terlebih dahulu. Kemudian untuk kelas diagram terdapat 8 tabel, user, penyedia, usulan pengadaan, data realisasi, message, log riwayat, dokumen pengadaan, dan juga data kegiatan. Kemudian ini adalah beberapa antarmuka sistem yang sudah saya buat. Itu adalah halaman login, kemudian ada halaman dashboard, ada halaman utama. Di sini pengguna bisa langsung memonitor, mengajukan usulan, memverifikasi usulan melalui halaman dashboard atau halaman utama. Kemudian di sini ada halaman untuk melihat detail usulan. Jadi untuk melihat dokumen pengadaan apa saja dan riwayat usulan. Selain itu ada halaman realisasi untuk melihat seberapa besar realisasi yang sudah diserap dan transaksi berjalan. Kemudian ada halaman chatting. Untuk pengujian sistem, kita menggunakan metode black box testing. Ada 9
tahap yang sudah kami lalui dan dinyatakan berhasil, seperti login berhasil, mengelola data usulan berhasil, memverifikasi usulan berhasil, mengelola data user, mengelola data kegiatan, mengelola data penyedia, monitoring data realisasi, mengakses halaman obrolan, dan mengakses notifikasi dinyatakan berhasil. Kemudian untuk kesimpulan, dengan pengujian black box tadi, didapatkan sistem mampu mengintegrasikan dan memudahkan proses pengadaan secara digital, maka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar pihak. Diharapkan pengembangan aplikasi ini atau sistem ini dapat diterapkan di aplikasi mobile dan diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada di Kecamatan Wonogiri. Demikian laporan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, Bapak? Iya, Mas. Yang Mas Dimas, Ini Pak Riono. sambil tunggu Pak Tarom tuh. Oh Ini gitu. aplikasinya dikembangkan pakai PHP natif atau framework, Mas? Oh, Rembek Pak. Oke, pakai apa? Frameworknya pakai apa? Kebetulan ini Pak. Jadi nggak pure saya buat sendiri. Jadi ada bantuan AI juga. Oke, Nah, gitu Pak. Nggih. ya sesuai Jadi nggak dengan pure topik ya. dari nol. Nggih. Ya, Nggak pure dari nol. oke. Sambil nunggu nih Pak kemana ya?
Halo. Halo Pak. Ya, sorry terganggu sinyal nih, nggak bisa dikompromi. Sudah selesai Mas Dimas tadi? Sudah ya? Sudah selesai Pak. Ada yang tanya? Pak Joko tanya ke Mas Dimas. Sudah, Pak. Sudah tanya saya. Sudah Sudah dijawab. tadi Pak. Oh, oh, ya maafin tadi apa? Sinyalnya putus di pertanyaan saya. Mohon maaf Pak, putus-putus Oke, oke, oke. sinyal. Ada yang ingin tanya enggak ke Mas Dimas? Suaranya putus-putus Pak. Mohon maaf. Oke, ini trouble lagi sinyalnya. Hilang, muncul lagi, hilang. Sinyalnya baru putus lagi, nyambung lagi. Maaf. Halo, maaf sinyalnya putus, nyambung, putus, nyambung. Oke, Mas Dika Setiawan,
Ada? Halo, Halo Pak, Mas Dika? saya apakah terdengar? Ya, Halo, halo. silakan Anda mulai presentasinya, Mas. Maaf, di tempat saya juga kamu jam sinyalnya ada, Mas. Iya Mas sama Dika, Pak. nggih. Iya Pak. Ya, oke. Monggo, silakan Mas Dika Setiawan, nggih. Iya Pak. Nggih, Sebentar Pak. silakan. Halo, Mas Dika. Halo Pak. Bentar ini tidak bisa ditampilkan. Oke, sudah. Baik, perkenalkan nama saya Dika Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan Sudah, proyek sudah, saya. sudah. Monggo. Sudah, ini masih double, Mas. Diklik di tombol tampilkan juga. Nah, dah, dah, sip. Baik, Oke, nama saya monggo. Dika Setiawan. Di sini saya mewakilkan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Dika Setiawan, beserta Jano Arianto, Muhammad Faisal Hudani, Muhammad Faruk Gulham Al-Khori, dan Bapak dosen kami, Rudi Susanto. Di sini topik proyek saya, sistem irigasi otomatis berbasis ketinggian air dengan pendekatan budaya subak Bali. Untuk pendahuluan, Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar sangat bergantung pada ketersediaan air untuk sektor pertanian, peternakan, dan industri. Di Bali, sistem irigasi tradisional subak berdiri sejak abad 9, mengusung filosofi Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam untuk mendistribusikan air sekaligus memelihara nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat. Perda Provinsi Bali nomor 9 tahun 2012 menegaskan peran Subak sebagai organisasi sosio-agraris yang ekonomi dan religius. Saat ini, inovasi seperti sistem irigasi otomatis berbasis mikrokontroler ESP32 dengan sensor ketinggian air dan servo motor mengoptimalkan penggunaan air, mengurangi tenaga manual, dan membuka peluang integrasi IoT untuk pertanian berkelanjutan. Untuk metodologi penelitian, ini difokuskan pada perancangan dan pengujian prototipe sistem irigasi otomatis skala kecil, dengan lingkup pengujian terbatas pada simulasi area sawah mini. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan pengairan tanaman dengan memanfaatkan ketinggian air sebagai pendeteksi kebutuhan air. Data hasil pembacaan sensor diproses oleh mikrokontroler TSP32 yang kemudian mengendalikan pompa air melalui modul relay apabila level air berada di bawah batas minimum yang ditetapkan. Seluruh progres pengendalian dilakukan secara mandiri melalui perangkat keras yang sudah diprogram tanpa dukungan aplikasi monitoring eksternal. Sehingga sistem dapat beroperasi secara otomatis. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pengairan dapat menjadi lebih efisien, menghemat penggunaan air, serta meminimalkan ketergantungan pada tenaga kerja manual. Dalam tahapan desain di sini ada 3 gambar, yakni diagram komponen, flowchart, dan desain pengkabelan. Analisis sistem dan desain rangkaian. Selain tahapan teknis, penelitian ini juga diawali dengan analisis sistem subak tradisional yang ditetapkan di Bali. Analisis ini mencakup pola pembagian air, prinsip kerja pintu air, serta bagaimana nilai kearifan lokal tetap diakomodasi dalam rancangan sistem otomatis.
Sebagai penunjang, metodologi ini dilengkapi dengan diagram komponen yang menggambarkan hubungan antara perangkat keras seperti sensor ketinggian air, SP32, dan motor servo. Ketika sensor mendeteksi ketinggian air, SP32 mengolah data dan mengendalikan pergerakan servo. Servo motor membuka dan menutup pintu air secara otomatis. Flowchart yang menunjukkan logika kerja sistem, dimulai dari pembacaan sensor, pemrosesan data oleh ESP32 hingga kontrol buka tutup pintu air melalui servo motor. Pemrograman logika kerja dilakukan melalui Arduino IDE. Desain pengkabelan yang memperlihatkan hubungan antara komponen beserta konfigurasi pin pada ESP32, sehingga alur input-output dapat dipahami dengan jelas. Tabel konfigurasi pin ditampilkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi rangkaian. Berikut konfigurasi pinnya. Selain itu, dilakukan analisis masalah untuk mengidentifikasikan kendala yang kerap terjadi pada sistem subak, seperti pemborosan air, distribusi yang kurang merata, serta keterbatasan tenaga kerja. Hasil analisis ini menjadi dasar perancangan solusi teknologi yang lebih efisien. Analisis kebutuhan juga disusun untuk memastikan ketersediaan komponen utama, meliputi sensor ketinggian air, servo motor, microcontroller ESP32, expansion board, kabel jumper, breadboard, atau PCB, konektor, serta sumber daya pendukung. Untuk VCC, sensor ketinggian air 3,3 volt, untuk servo 5 volt, GND, sensor ketinggian air, dan untuk servo, GPIO, sensor ketinggian air, dan untuk servo. Hasil dan pembahasan, setelah rangkaian terhubung sesuai konfigurasi pin, dilakukan instalasi komponen melalui program pada microcontroller ESP32. Proses ini bertujuan menyelaraskan kecepatan komunikasi data antara sensor, microcontroller, dan aktuator, serta mendefinisikan pin sebagai input maupun output. Gambar di samping memperlihatkan prototipe saluran irigasi miniatur dalam wadah akrilik berisi kerikil halus sebagai simulasi tanah. Modul SP32 dilengkapi penutup sederhana yang terhubung dengan 3 servo motor, 2 untuk saluran sekunder, dan 1 untuk gerbang utama. Prototipe ini meniru mekanisme kerja sistem subak tradisional dalam skala kecil. Ketika sensor mendeteksi level air tertentu, SP32 secara otomatis menggerakkan sensor untuk membuka atau menutup pintu air. Logika kerja sistem dituangkan dalam skrip program yang memuat deklarasi pustaka, instalasi variabel pengaturan pin, hingga loop pembacaan sensor dan kendali servo. Hasil pengujian dan analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membuka dan menutup gerbang air secara otomatis dengan akurasi yang stabil sesuai kering, gerbang air terbuka otomatis. Ketika air penuh, gerbang air tertutup. Selain itu, nilai ketinggian air diukur menggunakan sensor dan ditampilkan dalam bentuk data raw, persentase, dan kategori. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah, data ini menunjukkan variasi nilai pembacaan sensor pada kondisi rendah, sedang, dan tinggi dengan rentan raw antara 100 sampai 1900 dan konversi persentase antara 5 sampai 100. Kesimpulannya, sistem irigasi otomatis yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan tujuan studi. Berdasarkan hasil desain dan pengujian yang dilakukan dengan bantuan 2 sensor, sistem prototipe ini dapat mendeteksi tingkat air dan secara otomatis mengoperasikan 3 motor servo untuk membuka dan menutup pintu air pada saluran irigasi. Distribusi air yang lebih efektif dimungkinkan berkat penggunaan logika kontrol microcontroller ESP32 yang merespon secara tepat terhadap perubahan. Kinerja prototipe ini menunjukkan bahwa teknologi sensor dasar dapat diintegrasikan ke dalam konsep subak untuk menyediakan manajemen irigasi yang lebih modern sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional. Hasil ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengembangkan sistem serupa dalam skala besar dengan penyesuaian komponen dan metode yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Berikut referensi. Kami mengambil referensi dari Badan Pusat Statistik Pertanian Indonesia. Sudah, Pak?
Baik, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Mas Dika, silahkan ditutup presentasinya. Oh ada. Oh ini Pak Joko. Apakah data raw yang ditampilkan 100 sampai 1000 Eh, untuk data raw, bisa dikonversi ke meter atau satuan meteran gimana Mas Dika? dengan alat yang Halo Mas saya Dika, pakai, halo Pak, paham pertanyaannya tadi ya? pertanyaan. Ya, Eh, izin menjawab, eh, ya. untuk komponen yang saya pakai mungkin tidak bisa, tapi jika ada komponen lain yang bekerja serupa, yang dimana itu lebih besar dan sepertinya bisa untuk konversi ke meter. Karena alat saya itu kecil, jadi hanya bisa ke sentimeter saja. Baik, Mungkin bisa dijelaskan alat apa namanya tadi Mas yang bisa mengkonversi tadi? Namanya apa? eh, ketinggian air, Pak. Oh, ketinggian air. Oke. Baik, terima Oke, kasih kalau tidak ada, Pak Joko. Jika sudah, oke. sudah ada. Baik, terima Silakan kasih. ditutup. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta berikutnya Adenia ada, Adenia. Kelompoknya Adenia, Adenia, kemudian Hana, kemudian Muhammad Arif Nugroho ada? Tidak ada. Muhammad Sakib Al-Farisi ada? Ada Pak, Kelompoknya ada? hadir Pak. Ahmad Sakib. Ya, oke. Anda presentasi, Mas. Iya Pak, bentar. PowerPoint-nya ditampilkan. Apa sudah tampil Pak? Sudah, tapi tulisannya belum. Bentar. Sebentar. Oh, sudah. Monggo, Mas. Oke. Dimulai aja. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan atas nama Muhammad Said Al-Farisi dari Universitas Bangsa. Izinkan saya memaparkan artikel kami mengenai rancang bangun sistem keamanan kendaraan dua wheel drive berbasis ISP32 dengan autentikasi sidik jari dan pelacakan lokasi melalui Telegram. Oke, latar belakang masalah. Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi utama masyarakat Indonesia. Maaf Pak, ketutupan bentar. Maaf Pak, bentar. Ada gangguan. Kenapa? Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi utama masyarakat Indonesia karena praktik dan ekonomis. Namun, tingginya angka pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sistem keamanan standar masih belum efektif. Berbagai upaya pengembangan telah dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi berbasis mikrokontroller dan sensor biometrik. Integrasi antara autentikasi sidik jari dan sistem pelacakan lokasi berbasis GPS yang terhubung ke internet dinilai mampu meningkatkan keamanan kendaraan secara signifikan, terutama dengan bantuan platform seperti Telegram untuk kendali dan notifikasi real-time. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem keamanan kendaraan roda 2 berbasis microcontroller
ESP32. Sistem ini dilengkapi dengan autentikasi menggunakan sensor sidik jari dan pelacakan lokasi menggunakan modul GPS. Selain itu, sistem juga memanfaatkan Telegram sebagai media pengendalian dan pemberitahuan secara real-time untuk memastikan keamanan kendaraan tetap terpantau dari jarak jauh. Lalu komponen sistem yang digunakan yaitu microcontroller ESP32, lalu sensor fingerprint dengan tipe AS608, modul GPS dengan tipe Neo 6M, lalu relay sebagai kontrol motor, lalu modem USB 4G sebagai penyedia internet, lalu baterai 18650 dan Telegram bot. Ini adalah hasil dari alatnya, dari tampak samping dan dari tampak atasnya. Di depan yaitu di depan sendiri yaitu sensor fingerprintnya, di belakangnya itu microcontroller ESP32, lalu menggunakan switch relay, di sampingnya modul GPS, dan paling belakang warna putih itu adalah modem USB 4G-nya. Diagram alir sistem yang pertama yaitu menginisialisasi ESP32, Wi-Fi, Telegram, sensor sidik jari dan GPS sensor GPS. Notifikasi SP3 lalu sistem akan mengirimkan notifikasi ke Telegram berupa yaitu ESP32 siap dan sidik jari dan GPS aktif. Selanjutnya itu proses autentikasi sidik jari. Pengguna menempelkan jari ke sensor. Jika sidik jari cocok, motor kendaraan menyala dan notifikasi keberhasilan dikirim ke Telegram. Jika tidak cocok, akses akan ditolak dan notifikasi percobaan akses tidak sah dikirim. Sebagai alternatif, apabila sensor sidik jari tidak dapat membaca atau tidak dapat mengautentikasi, ada akses alternatif yaitu berupa PIN via Telegram. Pengguna dapat mengirim perintah nyalakan kendaraan atau mengirim pesannya, yaitu nyalakan kendaraan atau matikan kendaraan ke bot Telegram. Sistem akan meminta PIN. Jika PIN yang dimasukkan benar, motor akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Jika PIN salah, pengguna akan diberi kesempatan hingga 8 kali, lalu akses tersebut ditolak. Jika lebih dari aksesnya 8 kali tersebut. Lalu pelacakan lokasi, pengguna mengirim perintah /lokasi ke Telegram. Lalu sistem akan mengirimkan tautan Google Map dengan koordinat lokasi terkini kendaraan. Masuk ke pengujian. Pengujian yang pertama yaitu pengujian sensor sidik jari. Kepencet. Maaf, kepencet. Pengujian yang pertama yaitu melakukan 10 kali pengujian dengan kondisi jari kering dan bersih. Di dalam 10 pengujian tersebut, 10 diantaranya yaitu berhasil dan terdapat confidence atau kecocokan dengan sidik jari yang didaftarkan. Di antara confidence tersebut, apabila kecocokannya itu di angka 80 ke bawah, maka akses akan ditolak. Dan ketika kecocokannya itu di atas 80, maka aksesnya diterima dan berhasil terbaca atau terdeteksi. Lalu pengujian yang selanjutnya yaitu waktu respon sistem. Di sini kami melakukan pengujian di dua jari yang berbeda dengan ID1 dan ID2. Dengan pengujian waktu nyala dan waktu mati. Di sini hasil pengujian mendapatkan rata-rata waktu respon yaitu dengan rata-rata 1,8 detik. Lalu selanjutnya itu pengujian dalam kondisi jari basah. Dalam simulasi ini jarinya itu eh, disimulasikan ketika alat itu diimplementasikan di sepeda motor dan ketika hujan itu kan tangan itu basah
Nah, itu kita uji ke pembacaan sensor sidik jari dan 5 pengujian itu tidak berhasil. Tapi apabila jari tersebut basah cuma dari keringat itu masih bisa terbaca. Lalu pengujian yang selanjutnya itu ketika kondisi jari kotor. Ini sama halnya dengan pengujian ketika jari basah. 5 pengujian tersebut yaitu tidak terdeteksi dan tidak berhasil. Berikut adalah tampilan pesan telegram. Lalu yang tampilan dari yang bagian kanan tersebut itu seperti yang dari tadi alternatif menyalakan kendaraan dengan menggunakan PIN. Penggunaan PIN ini sebagai solusi apabila jari tersebut tidak dapat membaca sensor sidik jari. Salah satunya yaitu ketika jari basah atau jari kotor. Selanjutnya yaitu pengujian modul GPS. Kami melakukan perbandingan eh, titik koordinat latitude dan longitude dari modul GPS Neo 6 dengan GPS yang ada di handphone. Di sini terdapat selisih. Selisih. Di sini kami melakukan pengujian di 5 tempat yang berbeda dan terdapat selisih antara koordinat yang ditampilkan oleh GPS Neo 6 dengan koordinat dari handphone. Untuk selisih yang sedikit yaitu 2,5 meter dan jarak selisih yang terbanyak yaitu 10 meter. Untuk meminta atau mengirim untuk mendapatkan koordinat dari atau link dari Telegram yaitu pengguna perlu mengirimkan pesan yaitu slash lokasi lalu Telegram akan mengirimkan koordinat berupa link Gmap-nya. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian bandwidth modem. Di sini kami menggunakan provider Tree. Berikut adalah 5 pengujian. Salah satunya yaitu di kantor pos mendapatkan ping dengan milisecond dengan bandwidth upload yaitu 43 megabit per second dan bandwidth download 26,1 megabit per second. Kesimpulan yaitu penelitian ini berhasil merancang dan menguji sistem keamanan kendaraan roda 2 berbasis ESP32 dengan autentikasi sidik jari dan pelacakan lokasi melalui Telegram. Sistem menunjukkan kinerja yang baik dengan waktu respon rata-rata 1,8 detik dan akurasi lokasi yang memadai. Meskipun demikian, sensor sidik jari kurang efektif saat jari basah atau kotor. Namun hal ini diatasi dengan fitur alternatif berupa kontrol PIN melalui Telegram. Secara keseluruhan, sistem ini dinilai efektif dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Mas Sakit, terima kasih. Monggo, ada pertanyaan? Pak Joko lagi, tanya. Ada yang nanya kan? Oh, belum. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan ditutup, Mas Muhammad Sakit. Baik, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada salah, mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta selanjutnya, Yusuf Nur Hidayah, ada nggak? Hadir, Pak. Yusuf Nur Hidayah, Hadir, ya, hadir. silahkan, Mas. Monggo, silahkan. Izin menampilkan screen ya, Pak. Ya, monggo. Sudah, Pak.
Belum, baru proses Mas. Sudah Mas, monggo, silakan. Sudah full dari Mbak. Sudah, PPT-nya sudah tampil. Silakan mulai dari start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan implementasi Arduino untuk lampu otomatis pada miniatur rumah ada joglo. Selanjutnya latar belakang perkembangan teknologi smart home memberikan kemudahan efisiensi energi dan otomatisasi. Salah satunya dalam sistem pengendalian lampu otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Di sisi lain, rumah adat juga merupakan warisan budaya Jawa Tengah yang memiliki nilai arsitektural dan filosofis tinggi. Penelitian ini bertujuan menggabungkan teknologi modern dan budaya lokal dengan menerapkan sistem lampu otomatis berbasis Arduino dan sensor LDR pada miniatur rumah joglo. Proyek ini bertujuan sebagai sarana edukatif dan pelestarian budaya melalui pendekatan teknologi. Oke, ini adalah untuk metodenya. Pendekatan menggunakan eksperimental. Perangkat utama terdiri dari Arduino Uno, sensor LDR, dan LED. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu desain sistem, selanjutnya rangkaian perangkat keras, yang selanjutnya pemrograman microcontroller, yang keempat pengujian intensitas cahaya. Arduino menerima input analog dari LDR dan mengaktifkan lampu secara otomatis. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil percobaan di sebelah kiri menunjukkan kondisi saat cahaya terang sehingga sensor tidak aktif. Sementara itu, hasil percobaan ini di sebelah kanan menunjukkan kondisi saat gelap sehingga sensor menyala secara otomatis. Pengujian dilakukan dengan mengatur intensitas cahaya secara bertahap, terang, redup, gelap. Untuk memastikan lampu otomatis bekerja sesuai program, dari 10 kali pengujian, sistem awalnya mengalami kendala teknis seperti kabel longgar dan kesalahan coding. Setelah diperbaiki, sistem berfungsi dengan baik dan stabil. Sistem menggunakan ambang batas cahaya kurang dari 600 dari sensor LDR untuk menyalakan LED secara otomatis. Respon sistem cepat dengan waktu rata-rata kurang dari 1 detik. Kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem lampu otomatis berbasis Arduino Uno pada miniatur rumah ada joglo. Sistem ini menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi cahaya dan secara otomatis menyalakan atau mematikan lampu sesuai kondisi pencahayaan. Proses perakitan, pemrograman, dan pengujian berjalan lancar dan menunjukkan hasil sesuai harapan dengan respon yang cepat dan real time. Selain manfaat teknis, proyek ini juga memiliki nilai edukatif dan budaya. Penggabungan teknologi Arduino dengan arsitektur joglo menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan menarik bagi generasi muda. Keberhasilan ini membuka peluang pengembangan sistem smart home yang mengintegrasi teknologi modern dengan nilai-nilai lokal seperti penambahan sensor gerak, modul Wi-Fi, atau aplikasi mobile di masa depan. Berikut adalah referensinya. Terima kasih presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari peserta untuk Mas Yusuf Nur Hidayah?
Ada? Pak Joko? Nah, ini lakonnya Pak Joko ini. Udah jadi langganan. Udah apa? Nggak tanya. Oke? Oke, oke. Kalau gitu Mas Yusuf, tolong ditutup presentasinya, nggih. Baik, presentasinya selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya Pak Triyono. Monggo, Bapak. Halo, Pak Joko. Oke, nunggu itu di close. Oh iya. Oh, ya, ini peserta dari Jogja. Monggo, Pak Triyono. Oke. Sudah masuk, Pak? Bentar, belum tampil. Nah, sudah, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Joko Triyono mewakili teman-teman ini. Ada satu ikut join di sini pakai akun Fikri. Saya Joko Triyono, Elroy, dan Adi. Oke, kali ini saya akan menyampaikan ini tentang konsep sistem terdistribusi pada pelayanan terpadu kelurahan menggunakan TCP. Oke, next. Di abstrak di sudah kami sampaikan komunikasi data dalam dunia nyata itu selamanya harus selalu menggunakan jalur internet sepenuhnya. Oke. Tapi ada beberapa bagian sistem data yang lebih baik tetap di bawah jalur lokal dengan alasan keamanan. Dalam pelayanan sistem informasi kependudukan kelurahan, walaupun sudah menggunakan aplikasi yang akan tetapi sifatnya personal, yaitu aplikasi lokal di kelurahan, tidak bisa menjangkau pihak masyarakat secara langsung. Oke, beberapa penelitian tentang sistem terdistribusi telah memberikan hasil bahwa pengembangan model sistem terdistribusi akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan nilai dari informasi, di mana sistem tidak harus semuanya online, akan tetapi bisa dengan semi-online atau bahkan bersifat lokal dan bisa diakses oleh pihak lain menggunakan algoritma tertentu. Dalam mission control protokol, salah satu protokol yang cukup handal untuk mengatasi komunikasi data melalui POT dengan menempatkan sebuah server TCP, maka TCP dimanapun berada selama mengakses server tersebut akan bisa melakukan komunikasi data. Dalam penelitian ini akan diuji apakah aplikasi tersebut bisa saling berkomunikasi menggunakan TCP. Nah, oke, di latar belakang saya cukup gambar saja. Jadi staf kelurahan sebagai operator sistem kependudukan, terus pihak dua dukuh yang akan melaporkan, biasanya saya sampaikan untuk orang meninggal, jadi kasusnya. Jadi Pak Dukuh harus datang ke kelurahan, menyampaikan bahwa warganya ada yang meninggal, staf akan menanyakan namanya siapa, usianya berapa, lahir dan seterusnya, untuk dibuatkan proses akta kematian. Jadi setelah Pak Dukung jawab, di staf kelurahan akan membuat dokumen tersebut menggunakan sistem lokal yang ada. Atau dengan komputeris via medsos, Pak Dukuh bisa mengirimkan melalui medsos ke operator sistem di kelurahan. Tapi kondisi ini
tidak akan ada validasi karena kita kan tahu validasi kependudukan adalah NIK. Nah, apa yang dilaporkan Pak Dukuh tidak akan tervalidasi di Sisduk. NIK itu valid apa enggak. Terus dari situ maka ada penelitian, ini melakukan penelitian bahwa bagaimana membangun sistem Pak Dukuh bisa menggunakan smartphone-nya yang sudah biasa dipakai. Pak Dukuh bisa mengirimkan pesan ke Sisduk yang ada di posisi lokal di sini melalui server TCP yang online dihostingkan. Jadi Sisduk ada sistemnya, ada database-nya, connect internet, terus Pak Dukuh dengan smartphone-nya dia bisa menjalankan aplikasi untuk request ke sistem Sisduk melalui TCP, server TCP. Dan sistem hampir seperti WA. Di pembahasan dari penelitian itu kita turunkan menjadi skala laboratorium. Jadi kita bikin ada server yang di atas, terus ada router yang diturunkan ke PC Sisduk, terus ada router yang connect WiFi yang akan disimulasikan sebagai smartphone Dukuh. Dan smartphone dengan PC Sisduk bisa saling berkomunikasi secara langsung. Terus pertama yang harus dilakukan, karena sistem Sisduk itu sistem yang sudah jalan, karena kita akan membaca database di sistem Sisduk yang jalan, maka harus dibuatkan account user yang hanya mempunyai privilege preview saja untuk data tertentu. Nah, jadi nanti sistem ini akan berjalan, tapi mengakses sistem Sisduk yang ada itu tidak akan mengganggu keamanan dari sistem yang ada, karena dia hanya preview, view atau select, gitu kan. Jadi privilege-nya hanya grand select ini. Terus di aplikasi server ini dipasang pakai Java natif, ini di running dan dia jalan di port 12345 dalam penelitian ini. Ini begitu running, nanti dia akan bisa menerima request dari klien. Terus di klien Sisduk di komputer kelurahan, nanti juga di running, pakai Java juga, nih seperti gambar yang sebelah. Next. Nah, terus diuji coba. Nah, ini aplikasi yang dipegang Pak Dukuh. Jadi Pak Dukuh punya tampilan yang pertama kali di sebelah kanan. Di sini ada menu. Ini kami simulasikan 3 menu: kematian, SKCK, dan surat miskin. Boleh banyak di situ, tapi konsepnya kan sama. Disimulasikan kalau milih kematian, Pak Dukuh mau melaporkan kematiannya, maka klik tombol kematian, terus nanti ditampilkan untuk masukkan nick untuk terus terkirim ke server, terus sampai di Sisduk nanti akan muncul @2duk.2 kematian.2 NIK. Terus di situ akan diuraikan ini tag trace-nya, dilihatkan ada Sisduk kematian NIK koneksi berhasil ketemu, gitu ya. Itu memang saya tampilkan itu. Terus nanti data dari Sisduk akan dikirim otomatis akan dikirim ke Sisduk, ke Pak Dukuh, ke sistemnya Dukuh di yang sebelah kanan.
Nah, di bagian bawah akan muncul respon dari server Sysduk, ini nama ini sedang diproses akta kematian. Jadi Pak Dukuh tidak perlu datang ke kelurahan untuk mengurus itu, dengan aplikasi langsung melaporkan, terus akan tervalidasi NIK itu dengan nama itu sedang diproses. Jadi kalau NIK-nya salah kan juga ditolak nanti. Oke. Terus algoritmanya ini ada 3, server, klien Sysduk, dan klien Dukuh. Nah, yang pertama kali server running, dia bekerja di port 12345. Terus klien Sysduk begitu dijalankan, dia akan di sini panel pertama outprint Sysduk di sini. Begitu dia running, connect ke soket servernya 1111 dengan port 12345, maka dia akan mengirimkan Sysduk. Nah, Sysduk akan dibaca oleh server di username, in read line sebagai input stream di sini. Terus disinkronis ke klien, datanya sudah pernah masuk apa belum, itu terus nanti dia akan dapat informasi username yang masuk itu terhubung. Oke. Terus klien Dukuh, nah, klien Dukuh karena dia klien file banyak Dukuh yang pakai, maka saat dia running, dia harus memasukkan nama Dukuhnya, masukkan nama Dukuh, masuk, dikirim outprint nama Dukuhnya dikirim ke server, nanti dicek di klien ini, disinkronis, terhubung. Nah, terus di interface tadi di Dukuh itu saat milih kategori, misalnya milih kategori kematian tadi, terus muncul dialog box untuk masukkan NIK. Nah, data kategori NIK ini akan dikirimkan menjadi stream yang akan dikirim ke server. Tadi pakai add.2, Sysduk dan kawan-kawannya, maka di server dia akan membaca input stream ini, in read line ini, terus dicek apakah diawali dengan add.2. Kalau iya, maka dia akan diproses untuk diteruskan ke target out. Target out itu adalah klien dituju. Kalau tadi ini Sysduk tujuannya, maka dia akan dikirimkan ke Sysduk pesan tersebut. Jadi NK tadi dikirimkan ke Sysduk. Nah, begitu sampai ke klien Sysduk, maka dia akan dicarikan data NIK tersebut ke database pakai select from bla 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 where NIK sama dengan data yang dikirim. Terus hasilnya akan dikirim balik sebagai output stream dari Sysduk ke server yang diteruskan ke klien Dukuh. Oke, dari situ, dari pengujian bisa disimpulkan bahwa konter distribusi bisa digunakan untuk menghubungkan sistem informasi yang tidak berada dalam satu jaringan saling asing dengan bantuan sebuah TCP, server TCP yang diletakkan di area publik. Keamanan data akan lebih terjamin karena klien tidak bisa mengakses data tersebut. Selain itu, sistem informasi juga tidak diletakkan di area publik. Dengan konsep ini terbukti informasi dapat disebarkan atau diakses oleh pihak luar sehingga nilai manfaat data dan informasi akan lebih meningkat. Beberapa saran yang belum diuji di penelitian ini adalah seberapa besar kemampuan server TCP dalam melayani klien app tersebut. Begitu, terima kasih Pak, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko Triyono. Ada yang ditanyakan kepada Pak Joko Triyono, teman-teman?
Panjenengan dosen lagi. Sementara Pak, ya, Ngasta apa, Pak? ini Ngasta apa? penelitian sama mahasiswa juga Pak Oh, dan dari ngaso mata mata kuliah kuliah apa? Mata kuliah apa? di sistem distribusi. Oh, distribusi. Oke, oke. Asli Jogja nggih panjenengan. Jogja. Yang kelas Solo, Pak. Asli Solo, Pak. Oke. Saya yang ngajar Mas Anwar. Anwar. Anwar dosen baru di situ. Oh, mungkin. Yang tinggi sekali itu ada. Oh, nggih, anu Mustafa loh. Khairul Ya, Khairul Mustafa. ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Ada pertanyaan, betul? Nggak ada? Monggo panjenengan tutup, Pak Joko Oke, Triyono. terima kasih teman-teman. Saya sangat senang tadi dengan materi teman-teman semua. Nah, itu Nggih, sebenarnya bisa digabung dengan teknik ini untuk bisa remote mesin-mesin sensor. Oke, nggih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada yang belum ya. Dika Filik ada enggak Dika Filik? Gede, Pak. Ya, Gede. silakan. Ya, monggo. Kurang loro. Ini siji sih wis teko. Ya, sudah kelihatan Mas. Monggo Sebelumnya, dimulai. Nggih. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ismail Kifanusi, akan mempresentasikan dengan judul Alat Pengendali Suhu Ruangan Otomatis dengan ESP32. Yang pertama, latar belakang masalah pengendalian suhu ruangan sangat penting untuk kenyamanan, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Kipas angin manual tidak efisien karena memerlukan kontrol pengguna, maka dari itu diperlukan sistem otomatis pendingin ruangan untuk menjaga suhu tetap nyaman. Terus pada tujuan penelitian kita, yang utama dari penelitian kami itu untuk meningkatkan efisiensi daya, nah, karena dapat menyalakan dan mematikan kipas secara otomatis tanpa pengaturan manual. Selanjutnya ada desain sistem. Dalam perancangan sistem, seluruh komponen digabungkan dengan breadboard dan suhu terhubung ke ESP32 dan dalam mengatur aliran listrik dari adapter 12 watt ke kipas 12 watt. Selanjutnya ada gambaran flowchart yang dimulai dari DHT mengecek suhu. Jika suhu di atas 20 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Dan sebaliknya jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, kipas akan mati. Dan akan selalu looping seperti itu. Selanjutnya pada hasil pengujian, selama 7 hari pengujian, sistem berhasil menyalakan kipas hanya ketika suhu ruangan melebihi ambang batas, yaitu ketika suhu di atas 27 derajat Celcius dan mati ketika di bawah 25 derajat Celcius. Total waktu kipas menyala adalah 123 jam dari 168 jam, sehingga berhasil mengurangi sekitar 26,8%. Selanjutnya, kesimpulan, sistem otomatisasi berjalan otomatis karena kipas menyala secara otomatis saat suhu ruangan melebihi 20 derajat Celcius dan mati ketika di bawah 25 derajat Celcius. Dan penghematan energi tercapai dengan baik, yaitu sebesar 26,8 derajat Celcius.
Maaf, persen. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari peserta lain ke Mas Dika? Ada? Halo? Tidak ada? Oke, kalau Boten, Pak. Ye, ada? Tidak ada? Oke, Mas Dika, ditutup ya untuk presentasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Edenia ada enggak ini Edenia? Peserta terakhir. Edenia. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih dan presentasi teman-teman. Bagus semua. Pada intinya, eh, makalah yang dibuat teman-teman. Acara selanjutnya, semua peserta wajib kembali ke room yang awal untuk menerima atau mengetahui best artikel atau pemakalah yang terbaik. Saya sebagai moderator, terima kasih atas perhatian dan minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan kepada teman-teman peserta pemakalah Senatib 2025. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami Bapak, monggo.